Memang kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput, Pak. Iya, baik, oke. Jadi 7.30 jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya, ya. Dan sehingga kita juga jaga hari ini. Udah itu aja kan yang ditunggu, apa lagi? Oh, harga. Wah, ini harganya yang penting, Pak. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay, Pak, ya? Ada. Saya dengar ada nih tiket terusan sampai Coldplay. Jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya sampai 15 November ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik, ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada 2% apa nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600 ribu. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan, ya 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI. Selain kita mempunyai pertandingan-pertandingan memperbaiki ranking kita, ya, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita. Dan tentu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola untuk bisa mensukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu sekian. Ada yang mau tambahkan dari pihak tiketing? Cukup, nanti tanya jawab sendiri ya. Silakan dari media. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Selamat sore Pak Erik, saya Majid dari Tribun News. Mungkin yang kita tanyakan karena tiket ini banyak dicari oleh para penonton, bagaimana Pak untuk mengantisipasi kehadiran calon-calon nanti Pak yang mungkin bisa memanfaatkan momen ini Pak, itu Pak. Terima kasih. Ya, kita nanti ada sistem yang dibangun dan salah satunya agak lebih ketat lagi. Satu KTP hanya berlaku 2. Ya, ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah, ini yang kita jaga dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjaga lah mudah-mudahan. Iya, Mas. Assalamualaikum, selamat sore Pak, Niat dari RRI. Tadi tiketnya disebutkan jumlah yang akan dijual itu kurang lebih sekitar 60 ribuan. Itu artinya kapasitas GBK tidak akan penuh. Boleh tahu Pak alasannya kenapa? Ya, tentu ada beberapa hal yang memang kita jaga. Satu, kapasitasnya biar seimbang. Ya, ini juga menjaga keamanan. Tetapi tentu kan ada pihak-pihak sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket. Ini yang kita jaga juga, ya. Belum lagi nanti kita harapkan juga pada bersamaan ini juga beberapa tokoh sepak bola internasional, beberapa kepengurusan negara Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia kita mengundang juga supaya melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di Indonesia tidak kalah. Karena kemarin waktu tim Argentina datang ke sini, ya, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki. Baik lapangan, tempat latihan, hotel, infrastruktur hotel, airport, dan lain-lainnya. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita ingin menunjukkan ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke Indonesia. Kita ini negara yang kuat dalam membangun sepak bola, baik di kultural, tetapi juga di infrastruktur. Tinggal kebiasaan yang kita harus bangun, kebiasaan untuk jadi tradisi supaya kita juga diperhitungkan di dunia tentunya. Ya, silakan. Oh ya, sih. Thank you. Ini dulu.
Perkenalkan Pak, saya Reza Adian dari Bloomberg Technos. Izin bertanya untuk kapasitas webnya sendiri bagaimana ya? Kan ini pasti bakal banyak yang nanti keluar tiketnya. Apakah nanti ada antisipasi supaya webnya agar tidak down atau mungkin kapasitas maksimalnya apa sih untuk orang yang masuk ke web itu untuk pemesanan tiket? Terima kasih. Nanti ada yang jelaskan ahlinya, bukan saya. Ya. Yang belakang mungkin paling belakang. Yang belakang. Sore Pak, saya Bunga dari CNBC mau tanya untuk presentasi bagi hasilnya itu untuk penjualan tiket dengan Argentina seperti apa? Lalu yang kedua biaya untuk FIFA Matchday versus Argentina disebut-sebut mencapai 5 juta dolar dolar Amerika Serikat. Ini anggarannya apakah ada Pak? Ya. Nah ini kemarin waktu pakai dasi ditanya sama. Hari ini nggak pakai dasi langsung ditanya anggarannya ada atau tidak. Jadi gini loh. Kemarin PSSI sudah kongres. Di situ PSSI ingin juga ya selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola Indonesia, apakah di infrastruktur, apakah di tim nasional, tetapi PSSI sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi. Ini pertama kali kemarin PSSI mengannounce atau mempunyai target penjualan sampai 260 miliar yang harus ditargetkan. Karena ini ongkos-ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim, baik juga untuk training, membayar pelatih, dan juga yang hal-hal yang lain ada yang hubungan dengan tim nasional. Ya, jadi percayalah nanti semua akan terbuka pada waktunya, ya, karena kita juga udah menunjuk kemarin auditor Ernst & Young, dan itu nanti semua data-datanya bisa kelihatan seperti apa pendapatannya, apa kosnya dan lain-lain. Tetapi jangan gara-gara saya nggak pakai dasi ditanya ini lagi, agak tersinggung nih saya ini. Tadi di belakang ini. Ya, silakan. Ya. Kamu kejauhan, susah. Ya. Itu kan bawa mic pakai sendiri aja mas. Iya, itu kan bawa mic sendiri. Oh my God. Oh mic-nya bukan nggak nyambung Ya, gitu ya. izin Pak, Juna dari Kompas TV. Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal harga tiket paling murah kan 600.000 Pak. Ya. Apakah ini sebenarnya juga sudah menjangkau supporter kita? Kan kalau kita supporter kita kan daya beli tidak tinggi Pak. Apakah ini sudah harga yang paling murah atau gimana Pak? Terus yang Ya. kedua, kalau kita lihat kan kalau kita lihat kayak sistem tiket di Coldplay kan ada istilah war tiket nih Pak. Nah ini apakah nanti sudah ada planning gimana nanti jangan sampai dia rusuh atau ricu gara-gara penjualan tiket di timnas Argentina nih Pak. Ya, ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya. Saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing dengan entertainment gitu loh. Padahal kan kalau entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita gitu. Mestinya secara value mestinya lebih mahal. Coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya. Yang namanya FIFA World Cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun. Nah, tetapi kita tentu bertahap. Karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di Liga, ya baik juga di tim nasional, bagaimana kita bisa mempersiapkan panitia yang baik sehingga kualitas gamenya naik. Nah ini yang kita dorong. Jadi supaya apa? Ada apresiasi dari kedua belah pihak. Kita sebagai penyelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik, tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu. Jangan kalau misalnya entertainment ya seakan-akan jadi semuanya murah. Tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal. Nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral bahwa ini dalam membangun olahraga kita juga harus bersama-sama, tidak bisa PSSI berdiri sendiri, itu yang kita dorong. Ya, untuk tiket war saya rasa nanti dijawab seperti apa mekanismenya. Ya, tetap saya rasa tadi yang saya sampaikan tanggal 6-7 Juni akan dijual bebas. Untuk tanggal 5 memang kita ada kerjasama dengan perbankan. Ya, yang sini, yang muda ya. Yang oke, silakan. Ya, sebaiknya. Selamat sore Pak Erik dan semuanya. Perkenalkan saya Rizky dari Yola.com.
Saya mau menanyakan, tadi kan untuk masalah tiketing kan paling tinggi kan VIP. Apakah ada tiketing untuk ultimate experience-nya juga Pak Erik yang bisa memungkinkan kita untuk bertemu langsung dengan para pemain Argentinanya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya setiap hari. Tetapi dengan sangat menyesal, memang karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang, jadi memang restrukturisasi ini mohon dimaklumi nanti ya. Jadi kita tidak ada yang namanya coaching klinik ataupun gala dinner dan lain-lainnya. Jadi emang ini benar-benar kita dituntut mengapresiasi pertandingan sepak bolanya itu sendiri, bukan sampingannya. Nah karena itu saya juga tanggal 5 Juni ini akan bertemu dengan tim pelatih dan seluruh pemain. Tadi yang dicita-citakan oleh Cak Lontong, jangan sampai rekor yang kita sudah jaga puluhan tahun ini terpecahkan ketika kita kalah dengan juara dunia. Itu kita harus pertahankan. Itu harga diri. Cuma juara dunia pasti bisa kalah. Itu harga diri, harga diri. Jadi kita akan fokus di pertandingan. Ya, silakan. Dari sini. Halo, selamat sore. Saya Diego dari CNN Indonesia TV. Izin bertanya Pak Erik, kalau dari PSSI sendiri sebenarnya output apa sih yang diharapkan dari pertandingan antara Indonesia melawan Argentina ini? Kemudian yang kedua, kita boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya mekanisme pengajuan pertandingan persahabatan di FIFA itu seperti apa, dan boleh cerita sedikit proses yang dilalui Indonesia untuk menjalin pertandingan persahabatan dengan Argentina ini seperti apa? Terima kasih Pak. Ya tentu proses mengajukan pertandingan persahabatan itu ada dua macam. Ada bisa melalui agent, ada bisa melalui langsung antara federasi. Nah kita sedang mencoba untuk tim besar, kita coba kontak langsung. Karena memang ini juga akan meningkatkan kepercayaan status antara federasi di dunia. Ya kalau kita selalu melewati orang lain, akhirnya tentu standar federasi kita juga direndahkan. Artinya itu agen-agen bisa melakukan. Tetapi kalau kita punya standar tinggi, misalnya tahun depan kita punya cita-cita dari 8 FIFA Matchday, kan kita sudah sepakat 7 untuk memperbaiki ranking, 1 pertandingan besar. Saya tidak tahu tahun depan apa, kita lihat. Nah ini justru meng-create confidence bahwa Indonesia pernah berkontak langsung dan diapresiasi oleh tentu Asosiasi Sepak Bola Argentina. Jadi ini sesuatu, dan mereka akan cross check, benar nggak fasilitasnya bagus, langsung, tidak melalui tangan-tangan lain. Itu yang kita lakukan. Nah kalau masalah bagaimana pertandingan ini, kira-kira teman media sendiri seperti apa tanggapannya? Kira-kira, ayo dong. Salah atau benar gitu. Kalau salah kenapa, kalau benar kenapa? Biasanya mau tanggapan kalau dikasih hadiah Pak. Oh gitu. Termasuk tadi sepeda. Tapi memang perlu saya garis bawahi tadi Pak, benar Pak. Kalau dari antar federasi itu menjadikan level kita itu setara, karena di FIFA memang yang diakui kan seperti itu, dan kita harus bangga karena kita bisa mendatangkan timnas Argentina. Argentina belum tentu bisa mendatangkan timnas Indonesia. Ya. Sulit sekali kita terbang ke sana itu. Belum tentu mau mereka. Jadi prosesnya waktu itu ketika ada kongres di Rwanda, saya mengontak beberapa federasi, ya, ada Brazil, ada Maroko, ada Argentina, ada Portugal yang terakhir. Tetapi memang kita ada keinginan bawa Argentina. Ya, ternyata responnya positif. Ya, bukan berarti pertandingan-pertandingan lain tidak akan berlanjut di tahun depan, tapi tidak di tahun ini, ya. Karena tidak mungkin kita juga FIFA Matchday bertanding dengan tim-tim besar terus. Nah, kapan ranking kita naik gitu. Nah itu yang kita lakukan, dan kita tidak menutup ya kerjasama dengan agent, kita sangat terbuka. Kemarin seperti di Kongres PSSI juga kita mendorong bahwa yang namanya klub-klub besar kalau mau datang ke Indonesia silakan klub-klub melobi, jangan PSSI. PSSI biar fokus membawa tim nasional. Jadi kalau kemarin kan kadang-kadang
dicampur-campur. Begitu klub besar, PSSI mau ikut campur, nggak usah lah. Ini era keterbukaan di mana kita ingin mendorong juga klub-klub kita besar, liga ini suruhkan mereka tanding sendiri. Kita fokus tim nasional kita, gitu, ya. Jadi kalau ditanya lagi kenapa, ya tes nyali lah ya. Nah, itu penting lah tes nyali. Masa ketika kita dihadapkan dengan tim-tim besar, pemain besar, langsung nggak bisa main, kapan naik ini derajatnya kita sebagai bangsa. Betul. Ya. Ya. Selamat sore Pak. Saya Reski dari Situday. Mau nanya soal agendanya Argentina itu nanti seperti apa ya? Apakah kapan datangnya? Terus juga apakah ada latihan dulu di GBK atau di mana untuk nanti persiapan 19 Juni? Terima kasih. Datangnya tanggal sekian, mendarat sekian, jam sekian, tinggal di hotel sekian, semuanya confidential. Karena masalah keamanan yang memang mereka minta secara prioritas. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik, calon Tom, Pak Mali, Bang Ria. Saya di bola.com. Pak, Argentina sudah mengumumkan mereka membawa 27 pemain untuk tur Asia, termasuk Lionel Messi, Pak. Dengan harga tiket 600.000 sampai jutaan ini, apakah para calon penonton nanti akan mendapat jaminan Pak bisa menyaksikan Lionel Messi bermain? Ataukah ada klausul atau kesepakatan antara PSSI dengan AFA, Pak? Apakah Messi harus bermain di laga nanti? Terima kasih. Ya, saya rasa gini, permainan sepak bola itu kan permainan tim. Ya, kita tidak bisa terjebak hanya satu individu. Dan tadi yang disampaikan Cak Lontong, kita ada keseriusan menambah poin. Ya, kita tidak mau terkalahkan dengan Piala Dunia tapi. Dan ini hitung-hitungan poinnya luar biasa loh. Kalau kita seri itu dapat poin 4,55. Kalau menang 9,55. Ya, jadi kalau saya kembali, kenapa tanggal 5 Juni saya akan bertemu para pemain untuk meyakinkan there is nothing impossible. Ya, semua di dalam bola itu harus bisa. Nah, kemarin di U20 ada pertandingan beberapa di atas kertas bisa menang, terbukti ada juga kalah. Brazil kemarin sempat kalah 3-0 dari Italia, akhirnya 3-2, akhirnya Brazil lolos. Tim Jepang yang tadinya di pertandingan pertama lawan Senegal menang 1-0, di dua pertandingan berikutnya kalah, akhirnya tidak lolos. Dan terus terang Jepang kecewa berat. Nah, jadi hal-hal ini harus kita biasakan, jangan sampai kita membawa tim besar itu langsung seakan-akan kita ngeliat tembok gitu. Ya, justru ini kesempatan kita tadi, kalau memang bisa bermain baik, ya bisa menyajikan yang baik dengan tentu tim yang terbaik di dunia, kenapa tidak gitu. Dan tentu yang pasti ya komitmen dari Argentina, mereka sudah membawa full tim. Ya, ini apresiasi yang luar biasa. Hanya salah satu pemain yang saya sukain nggak dibawa karena main di Liga Champion, ya namanya nggak keluar, soalnya saya ngarapin keluar supaya ada akses langsung sebenarnya gitu. Cuman ya ternyata nggak diikut sertakan, memang ada aturan FIFA karena ketika mereka bermain Champions League dalam berapa hari mereka bisa dibebaskan. Gitu. Sayang sebenarnya. Gitu. Ya, dua terakhir cukup. Ya, ini depan. Kasihan nanti yang mau jelasin yang lain yang lebih penting tuh. Yuk. Halo, selamat sore Pak Erik, saya Abani dari Detik. Pak, mau nanya soal ini, soal teknis sih Pak ya, tapi mudah-mudahan Pak Erik bisa jawab soal tiket. Tadi Bapak bilang satu KTP cuma bisa beli 2 tiket ya Pak, apakah itu bisa dipindahkan ke orang lain? Kalau bisa kan artinya membuka praktek percaloan ya Pak. Nah, pertanyaan kedua, ini kan tadi tiket termurah harganya 16.000 ya Pak. 16.000 itu kalau mungkin kalau dihitung-hitung nggak akan menutup biaya yang akan PSSI keluarkan untuk mendatangkan Argentina gitu. Walaupun bisa di cover ke aktiviti yang lain, tapi apakah mindset PSSI atau Pak Erik udah siap dengan rugi gitu Pak? Yang pertanyaannya. Terima kasih. Saya ingin mendidik PSSI jangan jadi PSSI yang rugian. Apakah di prestasi ataupun di usaha. Karena tentu kita harus membiasakan PSSI juga punya strategi planning yang tepat gitu. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakini bisa juga membawa hasil untuk prestasi tim nasional, tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik.
Nah, kita optimis dengan pemasukan tiket yang saya rasa sangat affordable, ya 600.000. Ini kan mayoritas 600.000, jangan salah. Lalu ditambah nanti pemasukan dari media, sponsor, saya rasa target kita bisa ada profit, itu yang kita targetkan gitu. Supaya apa? Jangan sampai kita dibiasakan tidak bisa membawa pertandingan besar lagi, karena apa? Rugi. Ya, kalau ini rugi kapok, tahun depan kapan lagi kita bawa? Akhirnya hanya mimpi. Sedangkan di PSS yang baru, para exco dan saya bersepakat kalau bisa setahun sekali kita bawa pertandingan besar yang kelas dunia di Indonesia. Jadi ya ini kita dituntut juga PSSI untuk lebih profesional dan giat dalam melakukan event-event besar seperti ini. Gitu. Terakhir Satu lagi. Ya mbaknya. Ya. Perkenalkan, nama saya Novi dari UC di Home TV. Pak, untuk penonton yang nggak dapet tiket bisa nonton di TV mana ya? Soalnya untuk hak siarnya belum tahu. Ya hak siar sabar karena ada proses bidding dari beberapa media. Nah mungkin 1-2 hari ini kita akan umumkan ya. Tetapi proses bidding yang kita lakukan sekarang ini tidak per game, tetapi merupakan kontrak untuk beberapa event pertandingan tim nasional ya. Jadi kita prosesnya mirip seperti liga, tetapi ini khusus tim nasional. Jadi kita tidak lagi bidding per game, tapi benar-benar dalam setahun berapa kali pertandingan gitu. Itu yang kita dorong sekarang. Oke, Baik, udah cukup. terima kasih ya. Udah. Dari tiket.com. Yuk, kalau mau ke depan silakan. Mungkin ada pertanyaan, kita minggir ya. Terima kasih ya semua ya. Silakan dari BRI juga silakan.